Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada hari ini materi kita akan membahas mengenai obligasi. Obligasi adalah salah satu instrumen keuangan yang sering digunakan oleh pemerintah dan perusahaan untuk mendapatkan dana. Itu yang kita sebut obligasi. Apa itu obligasi? Secara sederhana, obligasi itu adalah surat utang. Ketika kamu membeli obligasi, artinya kamu meminjamkan uang kepada penerbit obligasi. Bisa untuk pemerintahan, juga bisa untuk pada perusahaan. Sebagai gantinya, kamu akan menerima pembayaran bunga secara berkala yang disebut kupon. Dan di akhiri periode, kamu akan menerima kembali uang pokoknya. Nah, sebagai contoh, misalnya ada sebuah obligasi dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Jika tingkat bunga adalah 5,99%, maka nilai obligasi yang kamu terima bisa menjadi sekitar 1.016.000 rupiah. Nah, jadi kenapa obligasi menarik? Karena selain memberikan penghasilan tetap, obligasi juga relatif lebih aman dibandingkan saham. Nah, untuk lebih memahaminya, pada kesempatan ini kita akan membahas studi kasus yang sangat menarik, yaitu rencana investasi oleh PT Pelita. Di sini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis kelayakan dua proyek investasi dengan berbagai metode keuangan. Nah, ini adalah gambaran kasus kita, gambaran kasus. Nah, dari kasus ini saya akan mencoba melakukan pengelompokan data. Nah, penjelasan dari kasus tadi, PT Pelita berencana membuka dua usaha L dan usaha S. Masing-masing memerlukan investasi sebesar 100 juta. Dana itu terdiri dari 800 juta untuk investasi tetap dan 200 juta untuk modal kerja. Nah, struktur modal perusahaan saat itu terdiri dari hutang sebanyak 25%, saham referen 15%, saham biasa 60%. Nah, dari analisis ini kita juga mempertimbangkan data risiko dari kasus tadi adalah suku bunga bebas risiko 6%, return pasar 10%, pajak perusahaan 30%, peta perusahaan 1,2, harga saham saat ini adalah 1.000, dividen tahun lalu adalah 200 juta dengan reverse 10%. Nah, sumber dana untuk membiayai proyek ini, perusahaan menggunakan berbagai sumber pendanaan. Yang pertama, obligasi senilai 250 juta dengan kupon 12% per tahun. Masanya 5 tahun, nilai 1.000 dan biaya emisinya 75 per lembar. Saham referennya adalah 100.000 per lembar, harganya 1.500 per lembar, dividen 125, biaya emisinya 2%. Laba ditahan sebanyak 300 juta, saham baru untuk menutupi kekurangannya dengan biaya emisi adalah 2%. Nah, di sini saat ini kita diminta untuk menghitung apakah usaha L tersebut layak dijalankan oleh perusahaan atau usaha S. Kita gunakan analisis Price-Bex, NPV, IRR, MIRR, dan Professor. Untuk sekedar gambaran, P-BEX adalah mengukur beberapa cepat modal kembali, NPV, Net Present Value, artinya menilai keuntungan bersih sekarang setelah dikurangi biaya modal, IRR, Internal Rates of Return, menunjukkan tingkat pengalihan efektif dari proyek. MIRR lebih realistis karena mempertimbangkan investasi. Profesor adalah berguna jika kedua proyek punya IRR-nya berbeda. Nah, dari data ini kita akan coba mencari obligasi. Nah,
dari yang kita uraikan, maka kita kumpulkan data kita semua. Ini data daripada suatu perusahaan. Nah, sekarang kita akan coba mencari struktur modal. Struktur modal itu adalah hutang, ada saham referen, ada modal sendiri atau laba ditahan. Hutang kita dari kasus yang kita uraikan sebelumnya, hutang kita adalah, obligasi kita adalah sebanyak 250 juta. Nah, saham referen kita per lembar berapa totalnya semua? Itu kita dapat dari data yang sebelumnya. Saham referen 1000 lembar kita kalikan dengan 1500 per lembar, maka totalnya adalah 150 juta. Nah, modal sendiri atau laba yang ditahan pada data yang sebelum direkap adalah sebanyak 300 juta. Nah, sekarang dari data ini modal semua totalnya adalah sebanyak 700 juta. Padahal investasi yang kita tanamkan itu adalah sebanyak 1000 juta. Nah, itu masih kita adalah kekurangan dana sebanyak 300 juta. Nah, bagaimana kita akan mengatasinya? Kita akan terbitkan saham baru. Berapa harga yang kita terbitkan adalah sebanyak 300 juta. Nah, kalau kita totalkan itu adalah sebanyak 1000 juta. Nah, sekarang kita akan masuk kepada komposisi. Nah, komposisi di sini kita tujuan kita hanyalah untuk mencari berapa persentasi daripada hutang masing-masing saham, modal sendiri atau saham baru. Nah, bagaimana cara mencari komposisi hutang? Di sini adalah kita bagikan dengan hutang 250 juta, kita bagi dengan total. Maka itu presentasi hutang kita adalah sebanyak 25%. Begitu juga dengan saham referen. Nantinya 150 juta saham referen kita bagikan dengan total, maka itu adanya jumlahnya adalah 15%. Nah, modal sendiri atau laba ditahan ini kita bagikan dengan jumlah total, maka itu dapatnya 30%. Dengan saham baru juga sebanyak 300 juta kita bagi dengan 1000, totalnya adalah 30%. Maka tuh kalau kita jumlahkan ke semuanya adalah 100%. Nah, berikutnya kita akan menghitung berapa biaya hutang. Kita akan menghitung berapa biaya hutang yang perlu kita perhitungkan. Nah, biaya hutangnya kita mulai dari awal 0. Nah, kita mulai dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sama tahun kelima. Nah, untuk menerbitkan hutang kita itu adalah yang obligasi 1000 ini kita kurangkan dengan 75, maka itu akan kita mendapatkan adalah 925. Ini dia. Nah, tahun pertama pembagian obligasi kita adalah sebanyak 120. 120 artinya adalah saham kita 1000, total 1000 ini kita kalikan hanyalah sebanyak 12%. Kuponnya adalah sebanyak 12%. Maka itu artinya 1000 kita kalikan 12%, maka tuh obligasi kita bagikan adalah sebanyak 120. Nah, ini pembagiannya setiap tahun yang akan kita bagikan. Tahun kedua 120, tahun ketiga 120, tahun keempat 120. Pada tahun kelima, di sini kita akan membayarkan pokok utang kita 1000, kita tambahkan dengan pembagian hutang kita 120, maka itu dengan jumlah totalnya adalah 1120. Sekarang ini bagaimana kita akan mencari biaya bunga? Biaya bunga di sini kita akan menggunakan rumus YTM. Dengan rumus YTM ini kita akan menggunakan rumus IRR. Bagaimana caranya? Sama dengan IRR kita
total gabungkan semua dengan total biaya kita dari modal awal sampai ke tahun kelima. Nah, kita jumlahkan, lalu kita bagi, maka itu total biaya bunga kita adalah 14,19%. Nah, sekarang kita akan coba mencari KD. Nah, cara menggunakan KD kita menggunakan rumus interest kali kita kurangkan 1 dikurangkan dengan tes. Nah, sekarang yang interest adalah dengan biaya bunga kita kalikan dengan 1. Nah, kita kurangkan biaya hutang kita adalah sebanyak tadi itu adalah 30%. Maka tuh total biaya KD kita adalah 9,94%. Nah, 9% ini adalah termasuk dari untuk menggunakan kos pada utang. Nah, sini kita pindahkan. Ini kita pindahkan. Nah, sekarang kita akan coba mencari biaya referen. Bagaimana mencari biaya referen? Nah, dengan terdapatnya KD kita 9,94%, berarti kita tahu berapa biaya kos pada hutang kita. Jadi di sini kita pindahkan 9,94%. Sekarang bagaimana kita mencari saham referen? Cara mencari referen adalah dividen saham referen kita bagikan dengan harga saham preferen kita kali kita kurangkan 1, kita bagi dengan emisi saham preferen, maka itu kos pada saham adalah 8,50%. Bagaimana kita mencari modal sendiri? Cara mencari modal sendiri kita hanya ada dua rumus, ada rumus KS di satu dengan KS. Nah, sekarang kita akan menggunakan karena data kita sebelumnya sudah ada di situ return pasar, suku bebas risiko. Nah, sekarang bagaimana kita mencari kalkulasikannya adalah dengan suku bunga 60% kita tambahkan dengan return pasar kita kurangkan dengan suku bunga bebas berisiko kita kalikan dengan risiko pasar atau beta, maka itu modal sendiri atau laba ditahan adalah sebanyak 10,80%. Sekarang bagaimana kita ingin mencari adalah modal sendiri atau saham. Sekarang kita akan mencari berapa kos pada saham baru. Caranya dengan menggunakan modal sendiri atau laba yang ditahan, kita bagi, kita kalikan dengan 1, kita kurangi dengan biaya emisi saham biasa. Biaya emisi saham biasa ini adalah tambahan biaya yang lain seperti pembagian atau kos biaya yang lainnya. Di sini kita kan, maka tuh biaya kos saham baru ada tambahan itu adalah sebanyak 11,02%.
Nah, sekarang gimana kita ingin mencari cost pada kapital? Itu adalah dengan menggalikan komposisi, kita kalikan cost dengan komposisi, kita kalikan dengan biaya cost. Nah, hasilnya. Nah, di sini kita lakukan bulatkan. Nah, ini biayanya adalah 2,48%. Begitu juga pada saham referen, kita juga kalikan komposisi, kita kalikan dengan costnya, biaya cost, maka tuh cost by referen adalah sebanyak costnya adalah sebanyak 1,28%. Begitu juga kepada modal sendiri atau laba ditahan, kita kalikan sama juga caranya, kita kalikan komposisi, kita kalikan dengan costnya. Ini 3,4%. Begitu juga pada saham baru, komposisi biaya komisinya kita kalikan dengan cost. Ini banyak adalah 3,31%. Maka biaya WICC nya adalah sebanyak 10,31%. Jadi biaya WICC nya adalah kita cukup menjumlahkan cost ke semuanya. Jadi kita cukup jumlahkan, maka itu totalnya adalah 10,31. Oke. Sekarang kita akan coba mencari cost usaha L. Nah, mana usaha ini kita mulaikan dari tahun awal, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Nah, setiap tahun pertama ada 20%, 60%, 20%. Ini kita buat kondisinya. Nah, kondisi tahun 20% ini kita akan kondisi pesimis. Nah, pada yang kondisi 60%, kita bagikan kondisinya adalah untuk kondisi moderat. Nah, yang terakhir adalah kondisi optimis. Nah, sekarang kita bagaimana untuk mencari WACC nya? Kita ingat hasil data WACC kita yang kemarin ini hasil adalah 10,31%. Nah, kita pindahkan sini WACC nya 10,31%. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mencari rata-rata daripada WACC yang ini. Nah, ingat WACC adalah min 1000. Nah, bagaimana tahun pertama daripada WACC ini? Kita akan menggunakan suatu rumus dengan cara mencari. Kita buat sama dengan, nah, kita kembali kepada data kita yang sebelumnya. Nah, di sini artinya nilai pesimis 20% ini, di 20% ini 150 kita kalikan dengan tahun awalnya pada pesimis yang 20%. Kita tambah, kita kalikan yang hasil pada moderat ini tahun pertama, kita kalikan dengan persennya yang 60%. Selanjutnya kita tambahkan
kita kalikan tahun awal pertama ini yang 250, kita kalikan dengan yang persen pada tahun optimisnya adalah 20%. Nah, kita enterkan, maka itu hasilnya 200. Nah, begitu juga tahun kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, di sini kita ulangi coba lagi. Nah, kita buat sini sama dengan nilai tahun kedua yang 200, kita kalikan dengan pesimis pada nilai 20%, kita tambah, kita kalikan nilai pada moderat ini, kita kali dengan yang moderat 60%, kita tambahkan dengan nilai yang optimis 300, kita kalikan dengan optimis yang 20%. Nah, inilah nilai hasil usaha L tahun kedua sebanyak 205,4. Nah, 250. Nah, ini kita lanjut juga dengan cara yang sama untuk yang 300, yang 250-nya kita kalikan 20%, yang 300 kita kalikan 60%, yang 350 kalikan 20%, maka itu hasilnya 300. Nah, 300 rata-ratanya. Begitu juga tahun keempat, cara juga dengan cara yang sama, yang 300 ini kita kalikan dengan 20%, yang tahun yang keempat moderat ini 350 kita kalikan 60%. Begitu juga tahun yang keempat pada optimis yang nilai 400 kita kalikan 20%, maka itu adalah hasilnya 350. Nah, begitu juga sekarang untuk tahun yang kelima, cara juga cara yang sama, kita kalikan tahun yang kelima, kita kalikan persennya, moderatnya juga 400 kita kalikan 60, yang 450 kita kalikan 20%. Oke, tadi kita telah mencari WACC-nya rata-rata, bagaimana caranya tadi. Sekarang kita akan mencari bagaimana persen value-nya. Nah, mencari persen value adalah menggunakan rumus persen value sama dengan F value 1 ditambah I kita bagi akar. Nah, caranya bagaimana? Yang ini tadi ini sama dengan, nah, nilai rata-rata pada tahun 0 ini kita bagikan dengan 1, kita tambah dengan nilai persen tadi WACC tadi, kita pangkatkan dengan pada tahun yang awal, maka itu hasilnya adalah min 1000. Ini kita ingin menghitung persentase pada value-nya. Nah, pada tahun pertama begitu juga, sama juga dengan caranya, kita sama dengan kan, kita cari rata-rata pada tahun yang pertama, kita bagi, kita buka dulu, kita kalikan dengan persen WAC, kita tambah 1, kita kalikan dengan persen WACC-nya, kita tutup, kita akarkan, kita kalikan dengan tahun yang pertama. Nah, hasilnya adalah 181,31%. Nah, begitu juga kita lanjutkan sama persis dengan cara yang pada tahun awal, tahun pertama dengan tahun yang kedua. Kita buat sama dengan, kita kasih tahun kedua rata-rata WACC-nya, kita bagi, kita buka kurung, kita 1, kita tambahkan dengan persentase pada WACC-nya, kita tutup, kita akarkan dengan tahun yang kedua, kita enter. Nah, hasilnya adalah
225. Nah, begitu juga seterusnya kepada tahun ketiga, keempat, kelima. Pada tahun ketiga ini, nilai rata-rata yang ini kita bagi, kita tambah dengan nilai WACC 10,31%, kita akarkan kepada tahun yang ketiga, maka itu adalah nilainya adalah 223,53. Nah, begitu juga seterusnya kepada tahun keempat, nilai rata-rata pada WACC kita bagi 1 ditambah persentase 10,31%, kita akarkan kepada tahun keempat, maka itu adalah jumlahnya 236,42. Dan gitu juga tahun kelima, rata-rata pada WACC kita bagi 1 ditambah 10,31%, kita akarkan kepada tahun 5, maka itu artinya adalah 244,95. Nah, sekarang ini kita jumlahkan antara tahun ke-0 sampai ke tahun yang kelima, maka itu jumlahnya adalah 91,67. Nah, tadi kita telah tahu mengenai berapa persen value, berarti kita totalkan semuanya dari 0 awal sampai ke tahun yang kelima. Nah, sekarang bagaimana kita mencari nilai NPV-nya? Adalah sama dengan NPV, kita buka kurung awal. Nah, kita ingat dulu berapa persen WACC-nya, kita akan kalkulasi WACC-nya, kita koma. Nah, kita mulai dari tahun pertama, kita jumlahkan ke semua sampai tahun kelima, kita tutup sini, kita tambahkan dengan dari tahun awal sama dengan DER, maka itu jumlah rata-rata pada NPV-nya adalah 91,67%. Nah, bagaimana kita ingin mencari nilai IRR? Nilai IRR adalah gimana caranya? Sama dengan IRR tuh, kita mulai dari jumlahkan dari yang awal, dari nilai awal, nilai tahun pertama, kedua, sama sampai tahun kelima. Kita tutup, kita enter. Nah, ini nilai RR pada rata WACC adalah 13,45%. Nah, sekali lagi, IR ini artinya adalah kita buat rumusnya IR, kita jumlahkan dari tahun 0 sampai tahun kelima. Nah, sekarang bagaimana cara menilai nilai MIR? Sama dengan MIRR. Cukup. Kita mulai dari pada nilai dari awal, dari 0 sampai ke tahun kelima, kita tambahkan WACC-nya. Terus ingat reinvest-nya adalah sebanyak 10%. Kita enter. Maka tuh adalah nilainya 12,4%. Nah, bagaimana cara menilai MIR-nya? Sama dengan MIR, kita jumlahkan dari tahun awal semuanya, dari -21, jumlahkan 250, 300, 350 sampai 400, kita bagikan dengan persen pada WACC-nya, kita tambahkan refresh-nya, maka itu adalah total 12,41. Selanjutnya kita akan coba menghitung berapa nilai payback-nya. Bagaimana cara kita menghitung nilai payback-nya? Adalah dengan nilai rata-rata pada tahun awal kita kurangi dengan rata-rata pada tahun pertama. Itu dapatnya adalah 800. Nah, cara tadi nilai awal tahun pada rata min 1000
kita kurangi dengan 800. Nah, bagaimana untuk kita tahun kedua? Sama juga, sama dengan nilai payback yang tahun pertama kita kurangi dengan nilai rata-rata pada tahun kedua. Nah, itu hasilnya adalah 550. Bagaimana untuk tahun ketiga? Tahun ketiga adalah nilai payback pada tahun kedua kita kurangi dengan rata-rata pada tahun ketiga. Maka itu adalah nilainya adalah 250. Nah, pada tahun keempat di sini tadi adalah sama dengan payback dengan awal kita bagi dengan nilai rata-rata pada tahun keempat. Nah, kita kalikan dengan 12. Maaf. Kita kalikan 12. Jumlahnya adalah 8,57. Nah, berapa payback tahun kelima? Payback tahun kelima adalah sama dengan nilai pada payback tahun keempat kita dikurangi, karena itu adalah 8 bulan, kita kurangi 8 bulan. Nah, kita kalikan 30. Sebentar. Maka itu adalah payback pada tahun kelima adalah 17,142857. Kita ulang lagi. Untuk nyari nilai payback pada tahun pertama adalah rata-rata min 10 kita kurangi 200, maka itu hasilnya 800. Nah, tahun keduanya payback 800 ini kita kurangi dengan rata-rata. Nah, maka itu 550. Begitu juga tahun 250. Yang bedanya kepada tahun keempat. Tahun keempat ini kita payback yang pada tahun ketiga kita bagi dengan rata-rata keempat. Nah, maka itu kita bagikan 12, maka itu 8,57. Nah, begitu juga pada payback tahun kelima. Nah, di sini payback pada yang tahun keempat kita kurangi dengan 8 bulan, kita bagikan dengan 30 hari. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mencari paydis kita? Sama dengan min 1000 kita kurangi dengan persen value pada tahun pertama. Maka itu 800,54. Nah, begitu juga kepada tahun berikutnya, sama dengan paydis tahun pertama kita kurangi pada persen value pada tahun kedua. Ya. Nah, 613,22. Nah, begitu juga kepada tahun ketiga, payback pada tahun kedua kita kurangi persen value pada tahun ketiga. Sebentar. Nah, hasilnya adalah 389,69. Nah, kita lanjutkan pada tahun yang keempat. Sama juga dengan cara tahun yang ketiga. Kita gunakan payback tahun yang ketiga kita kurangi dengan persen value pada tahun keempat. Maka itu nilai pada paydis pada tahun keempat adalah 153,28. Nah, bagaimana untuk nilai tahun usaha yang kelima? Adalah kita sama dengan payback pada tahun keempat kita bagi dengan persen value pada tahun kelima, kita kalikan 12. Itu hasilnya 7,50912.
itu paitis pada tahun kelima. Nah, berapa untuk berapa bulannya adalah kita sama dengankan paitis pada tahun yang kelima. Pada tahun yang kelima kita kurangkan dengan 7 bulan, kita kalikan dengan 30. Maka itu adalah 15,27361. Inilah pada nilai paitis pada tahun 4 tahun 7 bulan 16 hari. Nah, setelah kita dapat nilai angka pada paitis 15,27361. Nah, di sini dapat kita simpulkan berapa paitisnya. Paitisnya adalah 4 tahun 7 bulan dengan 16 hari. Nah, inilah total pada paitisnya adalah 4 tahun. Oke, sekarang kita mulai mencari varian. Bagaimana langkah-langkah untuk mencari varian adalah sebagai berikut. Sama dengan kita buka, kita coba bagaimana cari variansnya. Langkah-langkah untuk mencari varians adalah nilai pada tahun pertama pesimis 150 ini kita kurangkan dengan rata-rata pada tahun pertama, kita akarkan, kita kalikan 2, kita kalikan pada persen pada pesimis 20%, kita tambah kurung yang moderat pada tahun pertama yang 200, kita kurangkan dengan rata-rata pada tahun pertama, kita akarkan, kita kalikan 2, kalikan dengan persen pada moderat 60%, kita tambahkan lagi optimis pada tahun pertama 250, kita kurangkan optimis. Oke. Kira optimis dan 250 kita kurangkan dengan rata-rata, nih kita akarkan 2, kita kalikan dengan persentase pada optimis. Nah, jadinya nilai daripada varian tahun pertama adalah 1000. Nah, begitu juga untuk tahun kedua, sama juga caranya, samanya seperti sama dengan begitu juga langkah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima dengan cara yang sama. Tahun yang kedua tetap juga kita sama, artinya nilai pada tahun pesimis nilai tahun kedua kita kurangi dengan rata-rata, kita kalikan 2, kita kalikan dengan persen 20%. Nah, begitu juga moderat yang 250 tahun kedua kita kurangkan dengan rata-rata 250, kita kalikan 2, kita kalikan 60%. Begitu juga pada optimis tahun kedua 300 kita kurangkan 250, kita kalikan 2, kita kalikan dengan 20% pada optimis. Nah, nilainya tetap 1000. Begitu juga pada tahun berikutnya, tahun ketiga dan keempat dan juga tahun yang kelima. Nah, sekali lagi artinya kita simpulkan pada pencari varian ini, setiap pada tahun ini nilai tahun pertama kita kurangkan dengan rata-rata, kita kalikan 2, kita kali 2, kita kali 2 dikalikan 20%. Begitu juga pada moderat, rata-rata ini nilainya ini kita kurangkan pada 200, kita kalikan 2, kalikan pada persennya. Begitu juga pada optimis.
nilai yang 250 kita kurangkan pada rata-rata, kita kalikan 2, kita kalikan dengan 20%. Nah, beginilah semuanya hasil dari batch tahun pertama, kedua, ketiga, 1000. Baiklah, kita selanjutnya akan mencari standar pada NVV. Caranya bagaimana? Kita akan mencari berapa standar pada NVV. Caranya adalah buat sama dengan nilai varian pada tahun pertama kita bagi dengan 1, kita tambahkan dengan persentase pada WACC 10,31%. Sini kita tutup, kita akarkan dengan pada tahun yang pertama. Ini pada tahun pertama ini kita kalikan 2. Kalikan 2. Tutup kurung, enter. Makanya 821,87. Nah, begitu juga pada tahun kedua. Tahun kedua sama dengan kita varian tahun kedua, kita bagi, kita buka kurung, 1, kita tambahkan dengan WACC pada 10,31%, kita akarkan, kita buka kurung, pada tahun kedua kita kalikan dengan 2, tutup, persen, hasilnya 675,47. Begitu juga pada tahun ketiga, tahun keempat dengan tahun kelima. Artinya di sini yang bisa kita simpulkan, nilai varian ini kita bagi, kita tambahkan 1 dengan persentase pada WACC, kita akarkan, kita kalikan tahun yang ketiga, pada tahun yang ketiganya ini kita kalikan 2, maka tuh hasilnya 55,15%. Begitu juga dengan tahun keempat dan kelima, kita kalikan variannya, kita bagi 1, kita tambahkan persen WACC 10,31%, kita akarkan, kita tambahkan dengan persen-persen pada tahun 4 ini kita kalikan dengan 2. Nah, setelah dapat hasil pertama, kita cari variannya. Varian ini hasilnya adalah penjumlahan daripada standar NVV daripada tahun pertama sampai pada tahun kelima. Artinya ini standar NVV tahun 1 sampai tahun kelima kita jumlah, maka itulah dapat kita varian 288,3,75. Nah, bagaimana standar? Standarnya artinya adalah varian 288 ini kita akarkan kepada 5. Begitu juga Z-nya, juga probabilitas ruginya adalah 4,307%. Oke, inilah pada komunikasi kita lakukan pada usaha L. Nah, tadi kita telah mencoba mencari pada usaha L dengan kita tahu berapa variansnya, standarnya, Z-nya dengan profil ruginya. Sekarang kita akan lanjutkan bagaimana untuk mencari usaha S. Mencari usaha S hampir sama juga untuk kita mencari pada usaha L. Contohnya salah satu kita menggunakan percent value. Nah, sekedar untuk mengingat, cara mencari percent value-nya adalah seperti tadi, sama juga seperti contoh yang lain tadi, sama dengan apa persentase value-nya. Caranya sama dengan kita cari pada rata-rata pada tahun yang awal ini, kita bagi, kita tambahkan 1 dengan persentase yang terdapat pada WACC 10,31% ini, kita akarkan pada dengan tahun awal. Nah, kita enter. Nah, akhirnya kita dapat berapa total pada persen value-nya adalah min pada 1000. Nah, sekarang kita akan coba mencari
rata-rata pada OSCC yang ini. Nah, bagaimana kita cari rata-rata? Sama juga pada usaha L tadi. Caranya adalah sama dengan nilai pada pesimis ini kita kalikan dengan persentasi pada tahun ini 30% nih. Kita tambah dengan nilai moderat pada tahun pertama, kita kalikan dengan 40%, kita tambah nilai tahun pertama pada optimis, kita kalikan dengan persentasi pada 30% pada optimis. Nah, kita enter. Nah, hasilnya adalah 500. Nah, begitu juga yang kita lakukan pada tahun kedua. Artinya di sini tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, dan tahun kelima. Ini kita lakukan adalah dengan cara seperti nih. Tahun yang ketiga pesimis ini kita kalikan persentasi, kita tambah dengan 250 pada moderat, kita kalikan 40%, kita tambah lagi pada optimis yang persentasinya 300 nih kali 30%. Nah, ini rata-ratanya. Nah, inilah kita dapat semuanya. Nah, bagaimana untuk NPV-nya ini? NPV ini adalah dengan nilai pada ini sekitar kita untuk mengingat. Kita udah dapat cari rata. Bagaimana cari NPV-nya? NPV-nya ini cara mencarinya adalah pada nilai WAC 30%. Ini kita bagi juga pada kolom baris pertama tahun ketiga nih. Ini kita blok nih semua. Satu kita tambahkan dengan nilai tahun awal, maka itu adalah 136,6%. Begitu juga NDR. Cara juga yang kita tempuh pada baik FVV, cara mencarinya passback dengan dis dengan varian sama pada langkah-langkah yang kita lakukan pada usaha L. Bagaimana yang kita lakukan pada L, begitu juga sama. Ini salah satu usaha yang kita lakukan sampai kita dapat berapa varian terakhirnya adalah 98,93,94%, standarnya 99,4683, Z-nya min 1,376, probably-nya adalah 847. Nah, sekarang bagaimana kita mencari selisih antara tahun tahap berikutnya? Kita akan coba mencari selisih antara usaha L dengan usaha S, berapa selisihnya. Nah, sekarang kita tahu pada usaha L selisih ini adalah rata-rata. Ini kita cukup memindahkan aja ke semuanya ini pada yang min 1000. Kita pindahkan seperti misalkan usaha L, kita buat sama dengan, kita cukup tekan ini, enter. Nah, otomatis sudah ada juga. Ini sama dengan, kita pergi ke usaha L 2, kita enterkan. Begitu seterusnya juga pada tahun yang kedua. Kita sisihkan, kita enter. Begitu juga tahun ketiga, sama dengan, kita hanya memindahkan 3, enter. Itu juga tahun keempat, sama dengan tahun keempat pada L adalah 350, kita enterkan. Begitu juga tahun kelima, sama dengan 400, kita enter. Begitu juga usaha S yang kita lanjutkan. S tetap sama dengan, kita cari usaha S rata-rata, kita enter. Nah, begitu juga tahun yang pertama pada usaha S 500, enter. Tahun kedua usaha S tahun kedua sebanyak 355, kita hanya memindahkan, sama dengan tahun berapa, tahun ketiga 250, kita enterkan, sama dengan tahun yang keempat, enter. Nah, begitu juga tahun kelima,
125 kita enterkan. Nah, di sini bagaimana kita mencari selisihnya? Cara menselisihnya adalah kita dengan mengurangkannya, sama dengan selisih usaha L kita kurangkan dengan usaha S, maka tuh hasilnya adalah 0. Begitu juga tahun pertama, selisih usaha L kita kurangkan dengan usaha S, nah kita enterkan. Begitu seterusnya, tahun kedua kita kurangkan dengan selisih usaha S, kita enterkan juga. Nah, begitu juga tahun yang keempat, tahun yang ketiga, selisih usaha L kita kurangkan dengan selisih usaha S, hasilnya adalah 50. Nah, sekarang tahun keempat usaha L 350 kita kurangkan usaha S 215, selisihnya adalah 135. Nah, begitu juga tahun yang kelima usaha L 400 kita kurangi dengan usaha S 125, selisihnya adalah 275. Nah, sekarang bagaimana kita ingin mencari crossovernya? Adalah dengan cara sama dengan, nah begitu juga tahun kelima sisi usaha L 400 dikurangi sama hasilnya 75. Sekarang kita akan coba mencari crossovernya. Bagaimana cara untuk ini? Adalah sama dengan IRR, kita buka guru, kita cari sisi tahun awal, ada awal 0, kita bandingkan dengan hasilnya adalah 5,61%. Berikutnya kita akan juga menghitung NPV antara usaha L dengan usaha S dengan WACC-nya 0,0%, 5,0%, ini standarnya 5,61, 10%, 15%, pembagian 20% dengan 25%. Bagaimana cara usaha NPV? Kita gunakan persentase pada WACC yang pada awal 0. Nah, kita ambil perbandingan dari tahun pertama sampai tahun kelima, dari usaha L 200 sampai kepada usaha L tahun kelima dengan jumlah 400. Nah, kita tambahkan dengan usaha awal tahun dengan min 1000, maka itu ada jumlahnya adalah 506%. Nah, bagaimana untuk yang 5%? Caranya menghitung NPV pada usaha L 5% hampir sama juga pada 0%, sama dengan NPV 0%. Kita ambil perbandingan dari tahun awal sampai ke tahun akhir, kita tutup, kita tambahkan dengan dari awal 0, awal puluhan min 1000 ter. Nah, hasilnya 27,74. Begitu juga pada usaha L pada tahun 56%, sama juga caranya. Kita tetap melakukan NPV yang WACC 6%, kita ringkan pada usaha L. Nah, kita tambahkan pada awal. Nah, begitu juga sampai yang tahap 25%. 25% gitu juga yang NPV yang WACC 25%, kita rank dari awal tahun pertama dengan kedua, kita tambahkan dengan min 1000, hasilnya ada min 251. Nah, begitu juga untuk menghitung NPV pada usaha S. Oke, kita coba lakukannya. Sama dengan NPV buka kurung 0%, kita lakukan usaha L selisih dari tahun pertama sampai tahun kedua kelima, kita lakukan penjumlahan, kita tambah dengan yang di awal, maka tuh hasilnya adalah 42,25. Begitu juga pada 5%, langkahnya tetap juga sama dengan NPV buka kurung,
kita ambil WACC persenannya, kita lakukan penjumlahan atau penggabungan dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ini kita tambahkan dengan tahun awal min 1000, maka itu tuh hasilnya 270,83. Nah, bersama juga dengan 5,61% usaha S-nya 253, langkahnya sama dengan yang dari awal tadi. Nah, sama juga, maka tuh hasilnya begitu 25% juga min 128 sama 58%. Nah, sekarang berikutnya kita akan coba membuat grafik gambaran antara NPV usaha L dengan usaha S. Nah, kalau kita akan perhatikan grafik, ini adalah grafik pada tampilan pada usaha L dengan usaha S dengan NPV-nya. Kalau kita klik ada warna hijau, sini warna biru dengan warna merah, sini kita akan bisa baca presentasinya. Contoh pada posisi pada 5%. Nah, antara yang posisi berada dia berada pada NPV nilnya di sini akan terpaja otomatis yang berbentuk dengan seperti vertikal. Nah, dari kita perhatikan rekapitulasinya, bagaimana usaha L dengan usaha S, kayak payback periodnya. Kalau usaha L 3 tahun 8 bulan 18 hari, usaha L aja lah 2 tahun 7 bulan 28 hari. Nah, begitu juga NPV-nya 91,67%, 1,1366,66. Nah, GIR-nya 13,45%, 17%. Nah, sini kita akan perhatikan bagaimana risiko probabilitas kerugiannya. Kalau usaha SL-nya adalah 4,39%, kalau usaha L adalah 8,47%. Nah, di sini kita juga akan menarik kesimpulan apabila berdasarkan WACC-nya sama dengan kecil daripada 5%, maka NPV yang menguntungkan adalah usaha L. Maka akan dipilih adalah usaha L, maka NPV yang menguntungkan adalah pada usaha L. Tapi apabila WACC-nya besar sama dengan besar daripada 10%, NPV yang menguntungkan yang dipilih adalah Astagfirullahaladzim. Artinya karena ring batas kita 5,61, kalau berdasarkan kesimpulan, bila WACC-nya bersama dengan kecil daripada 5%, NPV yang menguntungkan kita pilihkan adalah usaha L. Nah, bila WACC-nya besar sama dengan daripada 10%, maka NPV yang menguntungkan kita pilih adalah usaha S. Karena crossover kedua usaha ini adalah pada batas 5,61%, di mana NPV keduanya usaha L dan S sama-sama 253,97%. Oke. Sekian yang untuk pertemuan pembelajaran pada hari ini. Sekian, saya ucapkan terima kasih.